Oke, guys, balik lagi sama gue si Krempeng di sini. Jadi di video kali ini gue akan kasih updatean iOS terbaru dari Apple yang baru aja dirilis semalam, yaitu iOS 26. Ini adalah developer beta yang pertama baru aja dirilis, dan ini adalah lanjutan dari iOS 18 kemarin ya, yang udah sampai 18.5. Akhirnya WWDC 25 itu diselenggarakan sama Apple, dan ada beberapa operating system yang dirilis sama Apple, yaitu ada iOS 26, ada iPadOS 26, ada macOS 26, tvOS 26 juga beta, visionOS 26, dan yang terakhir ada watchOS 26 beta. Ini semuanya kalian bisa langsung update aja kalau misalnya punya device-nya. Sekarang kita akan fokus dulu ke iOS-nya, yaitu iOS 26. Ini adalah iOS yang udah kita tunggu-tunggu selama ini. Dan di sini juga udah gua kumpulin beberapa hal-hal baru di iOS 26. Jadi nggak usah lama-lama, langsung aja kita bahas. Oke, ini dia iOS 26 developer beta yang pertama. Ini gua update pakai iPhone utama gua, yaitu iPhone 15 Pro Max. Gua dapetin size update-nya sebesar 14,8 GB, dan kayaknya semua iPhone akan sama ya untuk size update-nya, sekitar 14-15 GB. Karena memang ini lompatannya sangat jauh, dan memang ini benar-benar major update iOS. Buat kalian yang belum tahu kenapa iOS-nya itu bukan iOS 19, itu karena Apple mau menyamaratakan ya untuk iOS-nya itu sama kayak tahun dirilisnya. Yang mana iOS 26 ini dirilis di akhir tahun 2025 dan bisa digunakan di September 2025 sampai September 2026. Makanya itu dinamakan iOS 26. Bisa aja sih 25, cuman nggak tahu kenapa Apple kasihnya 26. Dan itu sama rata ya untuk iPadOS-nya, ada macOS-nya sama semua 26. Sebelum kita masuk ke hal yang barunya, kita cek dulu untuk build number-nya. Di sini kita ke bagian setting, pilih general, pilih about, ada iOS version masih sama cara masuknya. Di sini ada iOS 26.0 23A5260N. Jadi buat kalian yang mau update ke iOS terbaru ini, developer beta pertama, pastikan untuk build number sama seperti yang ada di iPhone gua ini. Langsung kita berbicara mengenai apa aja sih yang baru di iOS 26 beta pertama ini. Yang paling pertama dan yang paling kelihatan itu ada di bagian home screen-nya ya. Ini icon-iconnya tuh dibikin kayak kaca gitu, glass. Memang konsepnya di WWDC 25 ini kan konsep kaca gitu, glass. Bisa sendiri untuk icon WhatsApp, ada Instagram, ada YouTube, yang mana itu third party apps. Dia juga berubah untuk iconnya agak sedikit lebih terang gitu ya. Terangnya bukan yang pudar, opacity-nya dikurangin, tapi memang dia tuh ada kayak pantulan kaca sedikit-sedikit gitulah, tipis-tipis. Kalau di kamera mungkin nggak begitu kelihatan, tapi kalau kalian udah update pastinya akan kelihatan perbedaannya seperti apa. Jadi konsepnya tuh sekarang kayak gini ya, dibikin kayak glassy gitu, lebih terang, dan kesannya tuh transparan. Dan kesan transparan ini juga diterapkan untuk iconnya. Kalau kita tekan di bagian home screen di sini, kita pilih edit, pilih yang customize ini. Nah, di sini kan kita bisa tahu ya, yang sebelumnya itu ada default, ada dark, sama ada thin. Sekarang ditambahkan dengan menu clear di sini ya, ada icon clear di sini. Kalau kita tap, nah dia akan jadi seperti itu, kayak clear gitu ya, kayak transparan gitu. Ini bukan abu-abu sih, dia memang transparan gitu. Kalian bisa lihat sendiri untuk logo kameranya. Kita slide kayak gini. Nah, semuanya sama ya, untuk icon-icon third party apps-nya samain semua. Dibikin clear seperti ini. Kita bisa ubah lagi sini, kita edit ke customize. Misalnya ini kan auto ya, auto itu udah pasti light ya, karena kita pakai light mode. Kalau kita dark, dia jadi seperti itu, berubah menjadi warna hitam ya. Kacanya tuh kaca ribbon gitu kali ya, warnanya hitam. Yang kalau ini kan yang warna terangnya, kayak gitulah. Cuman menurut gue ini kurang cocok ya kalau misalnya kita pakai widget yang kayak gue gini. Kaos widget ini tipe-tipe yang gini tuh kayak aneh aja gitu transparannya. Kalau misalnya icon-icon yang lain sih oke lah, terutama icon-icon dari aplikasi bawaan Apple ya. Kalau misalnya third party kadang agak kurang serak juga gue. Kayak misalnya gini nih, BCA Mobile kan ya aneh aja gitu, kayak pudar jadinya. Kalau misalnya kamera, ada YouTube masih mending lah, YouTube ya masih oke. Terus ada kalkulator, itu masih bagus sih, menurut gue masih bagus. Dan ini juga tergantung selera ya, kalian mau pakai atau enggak. Kalau yang lainnya juga masih sama, ada dark, ada default. Kalau gue lebih suka default aja sih. Dia tetap ada pantulan glassy-nya gitu, tapi nggak bikin warnanya tuh berubah total. Di bagian control center juga ada perubahan di sini. Nah, dia tuh kayak gitu ya, jadi transparan gitu. Gue kalau ngeliatin tuh kayak, tau gak sih episodenya SpongeBob yang sama orang-orang bubble gitu ya, orang-orang gelembung gitu. Nah, itu mirip-mirip kayak gini nih. Di bagian pinggir-pinggirnya tuh kalian bisa lihat ada kayak shiny gitu, glassy memang. Jadi bukan dot hitam ataupun dibikin stroke putih gitu. Jadi memang dia dibikin glassy gitu ya. Dan untuk transparansinya dia memang lebih transparan ya dari iOS 18 kemarin. Kalau menurut gue pribadi sih ini keren ya. Kalian bisa lihat sendiri di sini ada fokus, ada icon kamera, ada icon lonceng. Ini dia warna WhatsApp-nya nyampur ya ke situ tuh. Lu bisa lihat. Terus warna si Instagram-nya, warna si galerinya nyampur ke fokus, jadi kelihatan kayak
ya transparan aja gitu. Ya kalau menurut gue sih cakep ya, gue nggak tahu selera kalian seperti apa. Terus di bagian notification center juga ada perubahan di sini. Nah, dia juga transparan gitu. Wallpapernya tuh kelihatan gitu ya, karena memang si notifikasinya dia lebih transparan. Semua notifikasi sama di sini. Bahkan kalau misalnya ke Apple Music juga sama ya, kalau kita buka Apple Music di sini. Nah, sama ya. Untuk Apple Music di bagian notification centernya sama, transparan juga. Jadi semuanya memang sama rata dibikin glassy seperti ini. Dan pada saat gua slide kayak gini, dia tuh kayak ada animasinya gitu ya di bagian si icon aplikasinya. Slide. Nah, dia kayak gelembung gitu ya. Set gitu. Nggak langsung patah gitu naruhnya, dan memang dia nggak barengan dengan icon yang lainnya. Dibikinnya berurutan dengan jeda sepersekian detik aja. Selanjutnya kita pergi ke bagian setting, pilih yang baterai di sini. Nah, ini kan ada keterangannya, baterai gua 64%, sama yang di sini sama yang ada di icon atas sini. Ini kalau misalnya kita charge ya, ini gua coba charge nih. Nah, sekarang tuh ada keterangan tambahan. Jadi kalau misalnya kalian mau mencapai 80% baterai, itu ada estimasi waktunya selama 13 menit. Dan kalau mau sampai 100% itu estimasinya sampai 51 menit. Ini estimasi ya, tapi biasanya sih akan akurat. Jadi paling nggak kalian tahu nih, pas lagi berpergian ngecas di suatu tempat, pengen baterainya di 80% atau di 100% sekaligus, bisa tahu estimasinya dan nggak ngeganggu perjalanan kalian. Battery intelligence ini juga muncul ya di bagian lock screen-nya. Kalian bisa cek aja di bagian atas ini. Jadi pada saat kita cas, ini kan screenshotan gua. Pas gua cas tuh dia ada keterangannya 16 menit sampai 80%. Dia keterangannya sampai yang terdekat dulu ya. Kalau misalnya belum mencapai 80%, dia tampilin yang 80%. Tapi kalau misalnya baterai kalian ada di 80% ke atas, maka yang ditampilin di sini adalah tuh 100% ya. Dan estimasi waktunya akan ditampilin juga di bagian sini. Nextnya ada di aplikasi perpesanan. Sekarang di bagian pojok kanan atas itu ada garis 3 seperti ini. Kita bisa tap aja. Jadi di sini dia menampilkan filtering ya. Kalian mau menampilkan apa yang ada di aplikasi perpesanan ini, mau message, mau spam, atau recently delete. Kalau spam ya dia nampilin pesan yang spam aja. Terus kalau kalian pilih yang recently delete, dia akan menampilkan yang baru aja kalian hapus ya. Dan sekarang di bagian grup chat ya, grup chat si message ini kita dikasih background ya. Kalian bisa ganti aja backgroundnya di bagian sini, kita tap aja, tinggal pilih mau yang mana. Misalnya gua ubah yang ini aja nih, water. Nah, kita centang. Maka dia akan berubah ya untuk tampilan background dari message di grupnya. Dan wallpapernya ini dia ngikutin ya, kalau misalnya dia 3D, dia akan 3D bergerak seperti itu. Kemudian masih di aplikasi message group ini ya, kita sekarang ditambahkan untuk polls, jadi polling kayak gitu, kita bisa tap aja. Jadi itu kayak semacam kita tuh kasih beberapa pilihan gitu, teman-teman kita di grup tinggal dipilih aja mau yang mana. Semisal nih ya, keterangannya gua ketik mau baju warna apa. Di sini gue ketik merah, di sini biru misalnya, di sini hitam. Kalau udah tinggal dikirim aja seperti ini. Nah, dia akan langsung jadi polling ya. Nanti teman kalian yang ada di grup itu bisa memilih polling yang ada di sini. Misalnya pilih merah. Nah, ada keterangannya. Jadi gue milih yang merah, di sini biru, hitam, bisa pilih tiga-tiganya ya. Jadi nanti semuanya muncul di sini. Kayak WhatsApp aja lah sebenarnya. Tapi dengan catatan lawan bicara kalian tuh yang ada di grup itu semuanya udah di iOS 26 juga ya. Kalau misalnya belum, gue udah coba itu nggak bisa ya. Nggak bisa sama sekali nge-polling kayak gini. Jadi harus di iOS 26 juga. Auto translate juga ada di bagian message ini. Kita tinggal tap aja di bagian info sini. Nah, di sini automatically translate kita bisa aktifkan aja. Ini kalian bisa mentranslate pesan apapun yang muncul di aplikasi message ini dari iPhone orang ke iPhone kalian. Cuma untuk sementara bahasanya masih terbatas ya. Ada Jerman, Spanyol, French, Itali, Japanese, Korea, Portugis, dan juga Chinese. Belum ada bahasa Indonesia, jadi yang paling mendekati pastinya bahasa Inggris ya. Jadi defaultnya di bahasa Inggris. Translate-nya tuh Inggris, jadi kalau misalnya kalian punya teman ataupun lo kan kerja di luar negeri yang mungkin bahasanya di luar bahasa Inggris tapi ada di sini, paling nggak dengan aplikasi message terbaru ini bisa membantu kalian dalam hal pekerjaan ataupun pertemanan. Oh ya, automatically translate ini juga ada di aplikasi Apple Music ya. Jadi nggak cuma di aplikasi message aja, Apple juga terapin di aplikasi Apple Music yang sekiranya lagu-lagunya itu berbahasa di luar bahasa Inggris. Di bagian Apple Music sekarang ada bar search di bagian bawah sini. Jadi lebih menarik lagi dan itu dia transparan juga ya, lo bisa lihat sendiri situ. Kayak glossy gitu sama kayak di icon-icon di home screen tadi. Jadi kalau kita tap ini, kita tinggal bisa cari aja songs, artis, ataupun lirik yang kalian mau. Itu juga berlaku di aplikasi message tadi ya, lupa gue kasih tahu. Jadi di bagian bawahnya tuh ada search ini. Sama kayak di pengaturan juga, dia berubah di bagian bawah sini. Yang tadinya kan di atas kan untuk search-nya, jadi lebih gampang aja. Samain kayak Safari ya, Safari juga di bagian bawah. Aplikasi kamera tuh sekarang ikonnya berubah ya. Jadi kayak semi-semi jadul gitu untuk ikonnya.
Tapi di dalamnya terlihat lebih modern ya. Sekarang kalian bisa tap aja di aplikasi kamera sini. Jadi sekarang lebih clean seperti ini untuk foto dan videonya. Ini untuk foto. Jadi kalau misalkan mau tahu beberapa filter ataupun fiturnya, tinggal tap aja di bagian titik 6 pojok atas kanan sini. Nah, dia akan menampilkan seperti ini. Ada flash, ada live, timer, exposure, styles, filter, dan juga aspek. Jadi kalian bisa tentuin aja di sini aspek rasionya kah ataupun filternya kan langsung dikumpulin di bagian sini ya. Yang tadinya agak berantakan di bawah sini, sekarang dibikin lebih rapi sama Apple di bagian pojok kanan sini. Begitu juga dengan fitur videonya. Videonya juga sekarang ada titik 6 di sini untuk ngatur flash, exposure, dan juga action mode kalau misalnya kalian mau pakai video action mode. Lalu di bagian pojok kirinya juga dikumpulin itu ada resolusi, frame rate, dan juga format yang pengen kalian pakai di kamera iPhone kalian. Aplikasi foto sekarang dibikin lebih menarik lagi sama Apple, yang mana di iOS 18 itu kan terlihat lebih berantakan ya, bahkan lebih jelek menurut gue dibanding iOS 17. Yang mana di iOS 18 kemarin tuh kan album sama foto yang baru tuh dikumpulin jadi satu dari atas ke bawah gitu. Sekarang dipisah, ada library sama collection di sini. Library itu khusus untuk foto-foto terbaru kalian, dan untuk collectionnya dia memuat seluruh koleksi foto kalian dari mulai album, favorit, dan lain sebagainya. Ini ada semua di sini ya. Dari fitur foto, share album itu semuanya ada di sini. Dan ada tambah juga di bagian ini, di bagian collection ya, di bagian atas di sini ada titik 3, kita tap aja di sini. Itu kalian bisa pilih ya, show all, collapse all, atau reorder. Ini bisa tinggal pilih aja. Kalau misalnya show all seperti ini, kalau misalnya collapse all dia akan dibikin lebih ramping seperti ini. Untuk screenshot juga sekarang ada tampilan dan UI yang baru ya. Misalnya gue screenshot di sini. Tuh, dia lebih smooth untuk pergerakannya dan tampilannya jadi seperti ini. Kalau misalnya kita udah oke, tinggal centang aja di sini. Tapi kalau misalnya kita mau lebih advance lagi, di sini ada keterangan image search ya. Kita tap aja di sini. Ini semacam circle to search gitu ya. Jadi kalian bisa, misalnya sebelum gua tap ini, gua circle dulu sini. Baru kita tap ini. Nah, dia langsung muncul ya. Ini karena memang yang gua circlein tadi si Instagram, maka munculnya Instagram. Misal gue circle-nya lebih gede lagi seperti ini. Dia akan searching untuk gambar yang sinkron dengan apa yang udah gue circle tadi. Nah, jadi seperti ini ya. Tampilan home screen icon-icon dari iPhone. Kurang lebih kerjanya seperti itu. Jadi dia tuh langsung terhubung dengan Google menggunakan Apple Intelligence. Paling itu aja hal simple yang bisa gue kasih tahu ke kalian. Mungkin nanti advance-nya akan gue bikin video yang lebih terperinci lagi. Untuk performa gue belum bisa berbicara banyak karena baru aja gue update. Tapi kalau kalian mau cek skor Geekbench-nya udah gue tes ya di sini. Gue compare dengan iOS 18.5 kemarin. Gue dapetin di angka 2918 untuk single core-nya. Sementara multi-core-nya di 7393. Ini untuk CPU benchmark-nya. Ini compare dengan 18.5. Perubahannya sedikit ya, penurunan dari single, sementara untuk multinya naik sedikit. Kalau untuk GPU benchmarknya, di sini gue dapetin di 27.949 ya. Ini di iOS 26. Terus untuk yang 18.5 tuh di 28.207. Jadi ada penurunan sedikit juga, nggak terlalu signifikan. Dan menurut gue pribadi mungkin nggak terlalu berpengaruh ya untuk performa keseluruhan dari iPhone kalian. Next update mungkin di iOS 26 beta 2 harusnya sih paling lama sebulan. Dan untuk yang public betanya itu udah dikonfirm sama Apple di bulan Juli, tapi belum tahu tanggal berapa. Oke, paling gitu dulu aja video singkat dari gue. Semoga bisa bermanfaat. Gue akan ulik terus untuk iOS 26 ini dan akan gue bagikan seluruh informasinya ke kalian. Semoga videonya bisa bermanfaat. Kita ketemu lagi di video berikutnya and goodbye.